Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hao, perkenalkan nama saya Nabil Ulfa, nama Mandarin saya Wu Peiyu. Di video ini saya akan membahas tentang 3 partikel te dalam bahasa Mandarin. Nah, ketiga partikel te ini memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda. Oke, partikel te yang pertama. Nah, partikel te ini digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Rumusnya subjek ditambah te ditambah kata benda. Contoh kalimatnya, 这是你的书，这是你的书，这是你的书. Artinya, ini adalah bukumu. Nah, ni di sini adalah subjek, lalu ditambah te untuk menyatakan kepemilikan, lalu ditambah su, yaitu kata benda. 这是你的书, ini adalah bukumu. Contoh yang kedua, 这是老师的手机，这是老师的手机，这是老师的手机. Artinya, ini adalah HP guru. Nah, 老师 ialah subjek, ditambah te untuk menyatakan kepemilikan, lalu ditambah 手机, yaitu kata benda. 这是老师的手机, ini adalah HP guru. Contoh yang ketiga, 那不是我的问题，那不是我的问题，那不是我的问题. Artinya, itu bukanlah urusan saya. Selain untuk menyatakan kepemilikan, partikel te ini juga digunakan sebagai penjelas, yaitu untuk menjelaskan suatu keadaan atau kondisi sebuah kata benda. Rumusnya, kata sifat ditambah te ditambah kata benda. Contoh kalimatnya, 红色的苹果，红色的苹果 artinya apel yang merah. 红色 di sini ialah kata sifat, lalu ditambah te sebagai penjelas, lalu ditambah 苹果 yaitu kata benda. Contoh yang kedua, 漂亮的女孩，漂亮的女孩 yaitu gadis yang cantik. Lalu contoh yang ketiga, 他喜欢可爱的动物，他喜欢可爱的动物. Dia menyukai hewan yang lucu. Selanjutnya partikel te yang kedua. Partikel te yang kedua ini digunakan sebagai bagian dari berbagai pelengkap langsung. Diletakkan setelah kata kerja untuk menekankan kata kerjanya. Rumus yang pertama, kata kerja ditambah te ditambah kata sifat. Contoh kalimatnya, 我的朋友打篮球打得很好，我的朋友打篮球打得很好. Artinya, teman saya bermain basket dengan sangat baik. Talanciu di sini ialah sebagai kata kerja, lalu ditambah te sebagai pelengkap, lalu ditambah hen hao yaitu kata sifat. 我的朋友打篮球打得很好. Teman saya bermain basket dengan sangat baik. Oke, contoh yang kedua, 今天我们聊得很开心，今天我们聊得很开心. Hari ini kita ngobrol dengan senang. Lalu rumus yang kedua, jika dalam kalimatnya terdapat objek, maka polanya adalah subjek ditambah kata kerja ditambah objek ditambah kata kerja ditambah te ditambah kata keterangan. Contoh kalimatnya, 姐姐做菜做得很好吃，姐姐做菜做得很好吃. Artinya kakak perempuan masakannya sangat enak. 姐姐 ialah subjek, lalu ditambah 做 kata kerja, ditambah 菜 sebagai objek, lalu ditambah lagi 做 kata kerja, ditambah te, lalu ditambah 很好吃 yaitu kata keterangan. 姐姐做菜做得很好吃. Kakak perempuan masakannya sangat enak. Lalu jika pola negatifnya adalah subjek ditambah kata kerja ditambah objek ditambah kata kerja ditambah te lalu ditambah pu lalu kata keterangan. Nah, contohnya, 姐姐做菜做得不好吃，姐姐做菜做得不好吃. Kakak perempuan masakannya tidak enak. Lalu penggunaan partikel te berdasarkan fungsinya. Yang pertama, penegas kualitas. Contoh kalimatnya,
他说得很清楚，他说得很清楚. Dia berbicara dengan sangat jelas. Contoh yang kedua, 他们跑得太慢了，他们跑得太慢了. Mereka larinya sangat pelan. Yang kedua, sebagai sikap atau cara. Contoh kalimatnya, yang pertama, 我们学得很用功，我们学得很用功. Kami belajar dengan giat. Contoh yang kedua, 那个人说得非常客气，那个人说得非常客气. Orang itu berbicara dengan sangat sopan. Selanjutnya sebagai kuantitas. Contoh kalimatnya, 妹妹吃的太多了，所以很胖。妹妹吃的太多了，所以很胖. Adik perempuan makannya sangat banyak, jadi dia sangat gemuk. Contoh yang kedua, 妈妈做饭做得很多，妈妈做饭做得很多. Ibu memasak makanan sangat banyak. Lalu selanjutnya sebagai durasi, frekuensi, dan waktu. Contoh kalimatnya yang pertama, 丽丽每天都来得很早，丽丽每天都来得很早. Lili setiap hari datangnya sangat pagi atau awal. Contoh yang kedua, 我们等得太久了，我们等得太久了. Kami telah menunggu terlalu lama. Selanjutnya yaitu sebagai penampilan. Contoh kalimatnya, yang pertama, 她长得像她的妈妈，她长得像她的妈妈，她长得像她的妈妈. Artinya, dia tumbuh seperti ibunya. Contoh yang kedua, 安妮长得又高又漂亮，安妮长得又高又漂亮，安妮长得又高又漂亮. Ani tumbuh tinggi dan cantik. Selanjutnya partikel te yang ketiga, yaitu menandakan kata keterangan atau mengubah kata sifat menjadi keterangan. Rumusnya, kata sifat ditambah te ditambah kata kerja. Contohnya, 他很快地吃饭，他很快地吃饭. Dia makan dengan cepat. Nah, kuai di sini ialah kata sifat, lalu ditambah te, lalu ditambah 吃饭 yaitu kata kerja. 他很快地吃饭，他很快地吃饭. Dia makan dengan cepat. Nah, contoh yang kedua, 他很有希望地看着我，他很有希望地看着我，他很有希望地看着我. Dia melihatku dengan penuh harapan. Oke, contoh selanjutnya yang pertama yaitu 努力的学习，努力的学习，努力的学习. Artinya yaitu belajar dengan rajin. Contoh yang kedua, 好好的工作，好好的工作，好好的工作, yaitu bekerja dengan baik. Contoh yang ketiga, 热烈的欢迎，热烈的欢迎，热烈的欢迎. Artinya menyambut dengan hangat. Contoh yang keempat, 他伤心地离开了学校，他伤心地离开了学校，他伤心地离开了学校. Artinya dia dengan sedih meninggalkan sekolah. Contoh yang kelima, 我会耐心地等你，我会耐心地等你，我会耐心地等你. Artinya, aku akan menunggumu dengan sabar. Jadi kesimpulannya, partikel te yang pertama digunakan untuk menyatakan kepemilikan dan digunakan sebagai kalimat penjelas. Partikel te yang kedua digunakan sebagai bagian dari berbagai pelengkap langsung dan diletakkan setelah kata kerja untuk menekankan kata kerjanya. Lalu partikel te yang ketiga digunakan untuk mengubah kata sifat menjadi keterangan dan diletakkan setelah kata sifat.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. See you, teacher. Bye-bye.